Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Supriyadi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA dan Kesehatan Prodi Kimia dengan NIM 2102040012. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang proses transkripsi dan translasi. Baiklah, kali ini kita akan membahas proses sintesis protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Disintesis protein terjadi melalui dua tahap. Yang pertama, transkripsi, yang kemudian dilanjutkan oleh translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA yang terjadi di nukleus atau inti sel. Proses ini terjadi di nukleus dan dikatalisasi oleh enzim mRNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Proses transkripsi terjadi dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pemutusan. Selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan baik dengan bantuan enzim polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan. Basa nitrogen DNA akan berpasangan dan membentuk mRNA dan RNA polimerase. Akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen, dan pada RNA yang sedang tumbuhlah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian RNA polimerase, DNA, dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Selanjutnya, untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode dengan protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson saja, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus. Proses penghapusan intron ini disebut intron publishing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron. Lalu, ekson yang berdekatan akan bergabung sebuah untai mRNA yang utuh. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Demin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. mRNA terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen, atau yang biasa disebut dengan kodon selanjutnya. Kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ke sitoplasma untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Proses translasi terjadi di 3 tahapan. 1. Inisiasi atau permulaan. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk
Memulai proses translasi. Proses translasi dimulai ketika ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit-unit terkecil melalui bantuan GTP dan enzim. Kemudian di RNA atau transfer RNA, antikodon UAC yang membawa asam amino mentionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Proses kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Ribosom memiliki 3 daerah A, daerah P, dan daerah E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon. Maka dapat dilihat pada tabel. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah mentionin. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A melalui ikatan peptida. Akan terbentuk di antara asam amino pada daerah P. Pada saat itu ribosom akan berpindah ke tempat kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam amino akan berada di daerah E dan bersiap akan keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada terminasi. Proses terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses loss translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.